warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safinatul Najah dari kelas 3E Akuntansi dengan NPM 0227231135. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan transformasi peran Bank Indonesia setelah terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum memasuki pembahasan utama, mari kita melihat sekilas ke belakang. Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 manfaat utama yang sangat komprehensif, yang yaitu menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas alat tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai risiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawasan. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BI Fast dan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Di masa terjadi pertukaran informasi data dan data secara reguler, koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital, integritasi sistem pembayaran nasional, dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank harus terus ditingkatkan. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial. Selain itu, menjaga stabilitas sistem keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang tepat, memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca pembentukan OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Fokus yang lebih terarah kepada kebijakan moneter, penguatan pengawasan makroprudensial, dan inovasi sistem pembayaran lebih menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mari kita membahas lebih dalam lagi mengenai transformasi peran Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting yang belum dibahas sebelumnya. Pertama, mari kita memahami konteks historis yang lebih luas sebelum krisis finansial Asia 1997. 1998, sistem pengawasan perbankan Indonesia masih terpusat di Bank Indonesia. Pengalaman krisis tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Banyak negara kemudian menghadapi model pengawasan syariah yang terpisah, akhirnya membentuk OJK. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia kini menerapkan framework kebijakan moneter yang lebih sophisticated.
Indonesia mengutamakan pendekatan inflation targeting framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga dengan kebijakan BI rate yang kemudian bertransformasi menjadi BI 7-day reverse repo rate. Kerangka operasi moneter ini didukung lebih analisis dan proyeksi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan model-model ekonometrik yang kompleks. Berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki perangkat analisis yang lebih komprehensif. Bank Indonesia secara reguler melakukan strategi melakukan stress testing terhadap sistem perbankan, menganalisis kehubungan antar institusi keuangan atau financial interconnect, dan memantau perkembangan risiko sistematik. Semua ini dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan OJK melalui protokol yang telah disepakati bersama. Dalam era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2005. Inisiatif ini mencakup 5 pilar utama, yaitu untuk mentransformasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 manfaat utama yang sangat komprehensif, yang menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan di Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas alat tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai risiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawasan. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BI Fast dan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Di masa terjadi pertukaran informasi data dan data secara reguler, koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital, integritasi sistem pembayaran nasional, dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank harus terus ditingkatkan. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial. Selain itu, menjaga stabilitas sistem keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang tepat, memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca pembentukan OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Fokus yang lebih terarah kepada kebijakan moneter, penguatan pengawasan makroprudensial,
dan inovasi sistem pembayaran lebih menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mari kita membahas lebih dalam lagi mengenai transformasi peran Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting yang belum dibahas sebelumnya. Pertama, mari kita memahami konteks historis yang lebih luas sebelum krisis finansial Asia 1997. 1998, sistem pengawasan perbankan Indonesia masih terpusat di Bank Indonesia. Pengalaman krisis tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Banyak negara kemudian menghadapi model pengawasan syariah yang terpisah, akhirnya membentuk OJK. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia kini menerapkan framework kebijakan moneter yang lebih sophisticated. Bank Indonesia mengutamakan pendekatan inflation targeting framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga dengan kebijakan BI rate yang kemudian bertransformasi menjadi BI 7-day reverse repo rate. Kerangka operasi moneter ini didukung lebih analisis dan proyeksi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan model-model ekonometrik yang kompleks. Berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki perangkat analisis yang lebih komprehensif. Bank Indonesia secara reguler melakukan strategi melakukan stress testing terhadap sistem perbankan, menganalisis kehubungan antar institusi keuangan atau financial interconnect, dan memantau perkembangan resiko sistematik. Semua ini dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan OJK melalui protokol yang telah disepakati bersama. Dalam era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2005. Inisiatif ini mencakup 5 pilar utama, yaitu untuk mentransformasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 manfaat utama yang sangat komprehensif, yang menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas alat tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai resiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini menjadi semakin penting mengingat kompleksitas keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawasan. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BI Fast dan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Di masa terjadi pertukaran informasi data dan data secara reguler, koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital,
integritasi sistem pembayaran nasional dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank harus terus ditingkatkan. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial. Selain itu, menjaga stabilitas sistem keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang tepat memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca pembentukan OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Fokus yang lebih terarah kepada kebijakan moneter, penguatan pengawasan makroprudensial, dan inovasi sistem pembayaran lebih menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi stabilitas sistem keuangan Indonesia. Mari kita membahas lebih dalam lagi mengenai transformasi peran Bank Indonesia. Saya akan menjelaskan beberapa aspek penting yang belum dibahas sebelumnya. Pertama, mari kita memahami konteks historis yang lebih luas sebelum krisis finansial Asia 1997. 1998, sistem pengawasan perbankan Indonesia masih terpusat di Bank Indonesia. Pengalaman krisis tersebut memberikan pembelajaran berharga tentang pentingnya pemisahan fungsi pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial. Banyak negara kemudian menghadapi model pengawasan syariah yang terpisah, akhirnya membentuk OJK. Dalam konteks kebijakan moneter, Bank Indonesia kini menerapkan framework kebijakan moneter yang lebih sophisticated. Bank Indonesia mengutamakan pendekatan inflation targeting framework atau ITF dengan instrumen utama suku bunga dengan kebijakan BI rate yang kemudian bertransformasi menjadi BI 7-day reverse repo rate. Kerangka operasi moneter ini didukung lebih analisis dan proyeksi yang lebih mendalam, termasuk penggunaan model-model ekonometrik yang kompleks. Berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memiliki perangkat analisis yang lebih komprehensif. Bank Indonesia secara reguler melakukan strategi melakukan stress testing terhadap sistem perbankan, menganalisis kehubungan antar institusi keuangan atau financial interconnect, dan memantau perkembangan risiko sistematik. Semua ini dilakukan dengan koordinasi yang erat dengan OJK melalui protokol yang telah disepakati bersama. Dalam era digital, Bank Indonesia telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2005. Inisiatif ini mencakup 5 pilar utama, yaitu untuk mentransformasi sistem pembayaran nasional. Bank Indonesia sebelum tahun 2012 memiliki 3 manfaat utama yang sangat komprehensif, yang menetapkan dan melakukan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga stabilitas sistem pembayaran. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, terjadi perubahan signifikan dalam fungsi pengawasan sektor keuangan Indonesia. Dalam transformasi perannya, Bank Indonesia kini dapat lebih memfokuskan diri pada pengelolaan kebijakan moneter. Hal ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk memiliki independensi penuh dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas alat tukar rupiah. Fokus yang lebih terarah ini memungkinkan Bank Indonesia untuk mengembangkan kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Bank Indonesia juga mengembang tugas pengawasan makroprudensial yang sangat krusial. Dalam konteks ini, Bank Indonesia bertanggung jawab mengawasi sistem keuangan secara makro, menilai risiko sistematik, dan melakukan koordinasi dengan OJK untuk mencegah terjadinya krisis. Peran makroprudensial ini
menjadi semakin penting mengingat kompleksitas keuangan yang terus meningkat. Dalam hal sistem pembayaran, Bank Indonesia tetap mempertahankan perannya sebagai regulator dan pengawasan. Bank Indonesia terus mengembangkan inovasi dalam sistem pembayaran, termasuk implementasi BI Fast dan berbagai inisiatif digitalisasi sistem pembayaran nasional. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh masyarakat. Koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Kedua lembaga ini berkoordinasi melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau FKSSK. Di masa terjadi pertukaran informasi data dan data secara reguler, koordinasi ini memungkinkan pemantauan yang lebih komprehensif terhadap kondisi sistem keuangan nasional. Dalam menghadapi era digital, Bank Indonesia terus memperkuat perannya melalui berbagai inovasi, pengembangan sistem pembayaran digital, integritasi sistem pembayaran nasional, dan penguatan instrumen moneter menjadi fokus utama dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi finansial. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank harus terus ditingkatkan. Tantangan ke depan yang dihadapi Bank Indonesia cukup kompleks. Koordinasi yang efektif dengan OJK harus terus ditingkatkan. Bank Indonesia juga harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial. Selain itu, menjaga stabilitas sistem keuangan di era digital dan menghadapi volatilitas ekonomi global menjadi tantangan yang tepat memerlukan strategi yang tepat. Transformasi peran Bank Indonesia pasca pembentukan OJK telah membawa perubahan positif dalam sistem keuangan nasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.